Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Haidar Ali, delegasi dari Ma'had Ali Nurul Jadid, Paiton Probolinggo. Pada kali ini saya kebagian fasal terkait fi bai'il usuli wa thimar. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bimadadihi wa afadu alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun fi bai'il usuli wa thimari. Fasal menjelaskan tentang jual beli tanah, rumah, kebun pekarangan dan buah-buahan. Yadkhulu fi bai'i ardin wa hibbatiha wa waqfiha wal wasiyati biha mutlaqan la fi rahniha wal iqrari biha ma fiha min bina'in wa syajarin rutabin wa thamrihi alladhi lam yadhar 'indal bai'i wa usuli baqalin tujazzu marratan ba'da ukhra ka kisa'in wa bittihin la ma yu'khadu daf'atan kaburrin wa fujlin li'annahu laysa lid dawami wa thabati fahuwa kal manqulati fid dari. Masuk di dalam jual beli tanah, wahibbatiha dan menghibahkan tanah dan mewakafkan tanah dan berwasiat terkait tanah secara mutlak, tidak di dalam menggadaikan tanah dan berikrar tentang tanah, yaitu apa-apa yang ada di tanah berupa apa? Min binain berupa bangunan, wasajarin dan pepohonan yang masih basah, dan buah-buahan yang tidak tampak ketika transaksi jual beli. Wa usuli baqalin dan tumbuhan sayur mayur yang bisa dipetik berkali-kali, seperti contoh semangka, mentimun dan semangka. Bukan sesuatu yang hanya dimanfaatkan satu kali, seperti kaburin, seperti gandum, wa fujlin dan loba, karena tumbuhan tersebut bukan termasuk sesuatu yang sifatnya tetap, maka hal itu dihukumi kal manqulati fid dar, sesuatu yang bisa dipindah di dalam rumah. Wa yadkhulu fi bai'i bustanin wa qaryatin ardun wa syajarun wa bina'un fihima la mazari'u haulahuma li'annaha laysat minhuma, dan masuk di dalam jual beli pekarangan, kebun, wa qaryatin dan pekarangan, yaitu ardun wa syajarun wa binaun, tanah, pohon dan bangunan, fihima di dalam keduanya, bustan wan qaryah. La mazari'u haulahuma, bukan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar qaryah dan bustan, karena tumbuhan-tumbuhan tersebut laisat minhuma, bukan termasuk dari jual beli qaryah dan bustan. Kemudian lanjut kepada penjelasannya. Jadi pada saat ini menjelaskan tentang jual beli tanah, rumah, kebun dan buah-buahan. Masuk di dalam jual beli tanah, begitu pula dengan menghibahkannya, mewakafkannya, mewasiatkannya secara mutlak. Dalam artian ketika transaksi itu tidak dibatasi, jual beli tanah secara mutlak, saya jual tanah ini sekian, saya wakafkan tanah ini semuanya, tidak dibatasi. Kalau dibatasi seperti ini, saya jual tanah ini tidak bangunannya, tidak pohon-pohonannya. Nah, berbeda halnya kalau dibatasi. Kalau tidak dibatasi mutlak seperti tadi, saya jual tanah ini kepadamu sekian, maka apa-apa yang ada di tanah itu masuk juga. Misalnya di tanah itu ada pepohonan, ada bangunan, ada buah yang tapi tidak tampak ketika jual beli, maka itu masuk juga, menjadi pemilik mustari. Kalau dibatasi berarti tidak masuk. Saya jual tanah ini, tidak pohonnya, maka pohonnya tidak masuk dalam penjualan gitu. Jadi sesuai dengan akadnya, perjanjiannya, transaksinya, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara baik dan mustari. Kemudian begitu pula gimana kalau ada
pepohonan yang atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dipetik berulang kali, apakah itu masuk juga di dalam jual beli tanah tersebut? Masuk juga. Ini contohnya yang buah-buahan atau tumbuhan yang buahnya bisa dipetik terus berulang-ulang kali, misalnya mentimun, ada semangka, maka itu masuk di dalam jual beli tanah yang dimutlakan tadi. Seandainya ada tanaman atau sayur-sayuran yang ketika dipanen sudah selesai gitu, tidak bisa dipetik berulang-ulang kali, misalnya di sini contohnya kaburin seperti gandum dan fujlin dan lobak, maka itu tidak masuk dalam jual beli tanah, maka itu tetap menjadi sibai begitu. Karena itu kenapa? Karena li'annahu laisa lidawam wasabat, karena itu bukan sifatnya tetap dan terus menerus, maka ini dihukumi kalmangkulati fiddar, sesuatu yang bisa dipindahkan di dalam rumah. Jadi intinya ketika dimutlakan, sesuatu yang tidak bisa dipindah itu dihukumi masuk menjadi milik mustari ketika dibeli. Kalau bisa dipindah, misalnya tanaman yang hanya dipetik satu kali, itu tetap menjadi milik baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, dan masuk pula di dalam penjelasan di dalam jual beli bustan wa qaryah, yaitu pekarangan dan kebun, itu masuk pula ketika kita menjual kebun atau pekarangan, maka otomatis include juga, yaitu adalah pertama ardun wa syajarun binaun, tanah. Kalau tanah, pepohonan, tentu pekarangan itu ada pepohonannya ya, binaun dan bangunannya, seandainya di situ ada gubuk, maka ikut juga menjadi milik pembeli gitu. Lanjut terkait nahwiyahnya. Jadi faslun ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau dikira-kirakan atau ditambahkan menjadi hada faslun, hada ini menjadi mubtada, faslun yang menjadi khobar. Khobar ini i'rabnya rofa karena termasuk dari marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa. Rofa ini khobar ini dibagi menjadi dua, ada khobar mufrad dan ghairu mufrad. Kalau yang ini termasuk khobar mufrad karena bukan termasuk ghairu mufrad. Kalau yang ghairu mufrad itu jumlah dan sibul jumlah, ada jumlah ismiyah fi'liyah. Kalau yang sibul jumlah itu ada dzaraf dan jar majrur. Fi bai'il usuli wa thimari, fi bai'il usuli ini jar majrur sekaligus mudhaf dan mudhaf ilaih. Fi ini jar, huruf jar, bai ini majrur, isim yang dijarkan, usuli, bai ini juga berstatus mudhaf, usuli, dan itu dihukumi atau disebut mudhaf ilaih, sesuatu yang disandari. Kemudian wasimari ini menjadi atof kepada usul. Demikian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.